Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bu, apa kabar sekarang nih? Kabarnya gimana, Bu, sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur sehat. Alhamdulillah sehat. Katanya nanti mau ada proses ini ya, penyembuhan, Bu ya? Lagi. Iya, iya. Semoga lancar, Bu, nanti ya. Amin. Semoga. Ya, Bu, jadi mohon maaf ganggu waktunya, Bu, sekarang ya. Tidak apa-apa, Pak. Silakan, Bapak. Ya, jadwalnya kan hari ini kita ini pendampingan. Iya. Mudah-mudahan alhamdulillah saya bisa mulai pendampingan dengan Ibu. Sekarang pendampingannya sebenarnya ngobrol biasa. Iya. Untuk yang pendampingan perdana ini. Nanti untuk pendampingan berikutnya baru nanti ada praktek dan sebagainya. Iya. Jadi sekarang tentang nggak banyak, Bu, ya. Ini ada 3 komponen saja sebenarnya, Bu, ya. Iya. Langsung aja, Bu, ya, kita Iya. mulai Silakan, Pak, silakan. ngobrol aja gitu. Jadi selama 1 bulan ini proses apa saja yang sudah Ibu lakukan? Untuk yang selama ini sudah saya lakukan adalah pekerjaan yang di LMS itu ya tentang pemikiran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian tentang nilai dan peran guru penggerak itu sendiri yang saya lakukan pada bulan ini. Ya. Sudah berjalan lancar, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk modul itu alhamdulillah sudah bisa dikerjakan dan dilaksanakan, tetapi untuk prakteknya mungkin belum sepenuhnya 100% belum dilaksanakan ya prakteknya. Melihat kondisi sekarang yang masih pandemi, jadi tidak bisa diterapkan. Diterapkan yang full, ya? Ya 100%. Kalau capaian, kira-kira yang untuk bulan ini ada capaian yang sudah Ibu dapatkan? Rencana sih sudah ada ya, pola-pola dan strategi pembelajaran ke depan sudah ada dari hasil kemarin pengerjaan tugas-tugas dari LMS tentang semuanya pembelajaran berfokus pada anak, kemudian dilihat dari bakat dan minat anak itu sendiri. Kemudian untuk peran dan nilai guru penggerak itu sendiri, mungkin saya harus lebih banyak belajar menambah pengetahuan tentang nilai dan guru penggerak, karena di sini untuk nilai dan peran guru penggerak itu harus bisa menggerakkan komunitas dengan di sekolah sendiri, khususnya bagi rekan kerja saya di sekolah. Itu Pak rencana ke depannya. Alhamdulillah. Kita ngobrol soal dukungan, Bu, ya. Dukungan dari ekosistem sekolah. Gimana dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan sarana-prasarana yang di sekolah kita ini? Gimana, Bu? Alhamdulillah untuk dukungan dari kepala sekolah, alhamdulillah sangat mendukung sekali. Malah beliau insya Allah memfasilitasi ya setiap akan ada kegiatan untuk kedepannya. Dari rekan-rekan sejawat juga sama memberikan motivasi yang bagus kepada saya untuk terus bergerak maju gitu ya, menambah wawasan-wawasan yang lebih gitu. Alhamdulillah, ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi sekolah mendukung sekali, Bu, ya. Sekali, Bu, ya. Sebagai CGP. Iya, Alhamdulillah. Ya, kita langsung terkait yang keduanya tentang pembelajaran daring kita, Bu, ya. Daring LMS ini. Iya. Apakah pembelajaran daring oleh LMS Ibu sudah lancar tadi? Alhamdulillah lancar, Pak, ya. Jadi tidak ada kendala, Bu, ya? Tidak ada kendala, ya. Alhamdulillah. Ya. Sinyal nggak, Bu, ya? Punya Tidak, ada kadang-kadang ada gangguan juga, makanya kadang-kadang tugas itu tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena ada beberapa kendala, yaitu seperti sijil. Kemudian ada juga kendala karena saya harus memberikan dulu pembelajaran kepada siswa ya, murid-murid. Jadi, tetapi alhamdulillah pokoknya dalam jangka waktu yang ditentukan tugas harus sudah selesai gitu. Jadi hambatan tadi sudah bisa ditemui solusinya, Bu, ya? Iya. Kira-kira solusinya apa, Bu? Solusinya ya kalau misalkan kita kasih jalan bagus ya kita kerjakan. Kalau tidak ada kita kerjakan dulu hal yang lainnya gitu ya. Pokoknya setiap tugas yang diini oleh fasilitator selalu dilaksanakan dengan baik. Gitu. Alhamdulillah. Nah, rencana Ibu ke depan bagaimana untuk mengantisipasi hambatan
pembelajaran daring itu selain tadi mengatur waktu ya Bu ya? Ya. Kira-kira apa aja Bu? Untuk solusi untuk kedepannya ya mungkin Pak, Biar saya lancar. harus bisa bagi waktu aja Pak gitu ya. Kalau soalnya kan saya ada tugas pembelajaran di sekolah, kemudian juga ada tugas dari DLMS, sebisa-bisa aja gitu Pak, aku atur waktu. Karena kalau misalkan siang tidak bisa, ya malamnya saya kerjakan gitu. Ibu selain di sini juga, Ibu yang di SMP juga Iya. SMA ya? Saya juga ngajar tidak di sekolah dasar saja, belajarnya ya di madrasah aliyah yang semacam SMA gitu. Oh iya. Jadi tugas itu ada 2 mata pelajaran, jadi cukup memakan waktu juga, makanya Luar biasa. harus betul-betul membagi waktu ya. Jadi antara tugas di sekolah dengan tugas yang di LMS harus bisa terkerjakan dua-duanya gitu. Hebat Ibu. Ibu, hal-hal apa yang Ibu lebih lanjut tentang yang ingin ketahui ke depan di bulan-bulan ke depan terkait LMS ini Bu? Yang ingin diketahui Ibu? Tentang ini aja tugas-tugasnya ke depannya ya Pak. Mungkin kadang-kadang saya juga mengakui juga ada keterbatasan dan kelemahan yang belum bisa dikerjakan gitu tentang tugas-tugas itu. Misalkan saya punya kelemahan dari segi pembuatan video, saya belum paham sebenarnya, baru sedikit pahamnya, belum 100%, makanya kadang-kadang tugasnya itu tidak bisa dilaksanakan pas waktunya karena saya juga harus belajar dulu gitu ya. Jadi belum 100% menguasai untuk pembuatan semacam video-video pembelajaran gitu Pak. Nanti bagaimana bisa belajar bersama Bu ya, ada di kelompok kita ya. Iya, insya Allah. Ya. Ya Bu, untuk yang sesi selanjutnya kita akan ngobrol terkait dengan harapan kekhawatiran tentang perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Kajar Dewantara Bu ya. Iya. Yang pertama Bu ya, apa yang menjadi kekhawatiran Ibu? Jadi sebelum, sesudah, dan sedang menjalani dan sesudahnya ya, terkait dengan pembelajaran kita di PGP ini. Iya. Kalau sebelumnya gimana? Sebelumnya kan sebelumnya saya belum mengetahui tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah mengetahuinya ternyata kita harus berpusat pada siswa, pada muridnya. Otomatis pola pembelajaran mungkin ada perubahan Pak ya. Mungkin harus seperti memerdekakan belajar. Jadi kita harus menyusun bagaimana, harus mengetahui bakat dan minat siswa itu sendiri ya. Karena setiap anak itu kan berbeda kemampuannya, bakatnya. Jadi kita harus memilah-milah. Nah itu yang salah satu strategi yang harus betul-betul dilakukan gitu ya, supaya pas nanti ke depannya untuk membimbing anak gitu. Mungkin salah satu itu yang menjadi hambatan selama ini. Tapi saya yakin karena kita kan belajar baru 1 bulan, belum bisa menguasai 100% untuk memerdekakan belajar anak ya. Jadi kita juga masih perlu banyak belajar Pak untuk ke depannya gitu. Tetapi kalau rencana sudah ada gitu, kalau pemikiran ke sana. Harapan Ibu tadi harapan Ibu tentang di CGP kita ini ya, impian yang sebelum mengikuti itu impiannya apa kira-kira Bu ya? Waktu sebelum mengikuti impian Ibu apa? Ikut ini. Sesuai dengan tadinya kan di hati itu kan guru penggerak itu sebelum saya mengetahui lebih lanjut 100% ya, itu mengadakan perubahan begitu dalam pendidikan. Otomatis saya itu kan selama ini saya tuh penonton belajar itu bagaimana gitu ya, ingin supaya pembelajaran itu lebih bermakna, lebih menghasilkan siswa-siswa yang lebih berprestasi, tetapi belum tahu harus bagaimana caranya gitu. Meskipun kami juga pendidik masih banyak belajar Pak. Nah itu salah satu, jadi di hati itu dia mengadakan perubahan dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik itu tentunya ya Pak. Itu mungkin Pak sebelum mengetahui. Harapan Ibu, apakah sudah ada yang terwujud di 1 bulan ini? Kalau harapan belum Pak sih, belum ada yang terwujud karena dengan situasi yang masih daring, belum bisa dilaksanakan dengan karena kan kalau untuk melihat bakat dan minat siswa itu harus ada langsung tatap muka gitu ya. Jadi kita langsung
demonstrasi ke anak langsung. Jadi sebentar ini kan belum bisa Belum bisa gitu. langsung gitu ya. Hanya lewat itu saja Iya. video pembelajaran pembelajaran. mungkin seperti itu aja Pak. Adakah Bu harapan baru Ibu ke depan setelah pembelajaran yang pertama ini, ke depannya gimana harapan? Harapannya ya terus terang pengetahuan lebih ya, mungkin lebih dari yang kemarin sebelumnya. Jadi istilahnya itu kalau misalkan ada tugas-tugas pembelajaran, mungkin saya harus sedikit merubah pola pembelajarannya yang berpusat pada siswa. Kemudian juga kolaborasi dengan orang tua itu harus lebih ditingkatkan kerjasamanya, karena orang tua yang memang sekarang itu menjadi guru yang kedua iya. di rumah. Mungkin salah satunya Pak itu yang lebih diperdalam untuk saat ini gitu ya, karena masih pandemi. Kita balik lagi Bu ke dukungan dari kepala sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas kita sesuai dengan pemikiran Haji Arwantara ini? Kalau melihat dukungan dari kepala sekolah itu memang memberikan dukungan sepenuhnya ya, istilahnya itu. Jadi kepala sekolah juga mengikuti apa yang kita dapatkan ilmunya dari guru penggerak. Jadi untuk kemajuan sekolah kita sendiri gitu. Kedepannya ya mungkin beliau juga memberikan apa sih yang seharusnya dilakukan gitu. Sangat bersyukur sekali gitu Pak. Alhamdulillah Bu. Dan kita langsung ke interpretasi perubahannya Bu ya. Ya. Berdasarkan pembelajaran tentang filosofi pendidikan yang Ki Haji Arwantara sampaikan tadi kan Ibu belum ada perubahan Bu ya. Ya. Jadi kira-kira Bu, tapi kalau Ibu dipikirkan lagi ada nggak sedikit aja Bu perubahannya gitu Bu? Perubahannya ada sih Pak ya. Meskipun pembelajaran daring, saya itu melihat kemampuan anak dari segi misalkan beberapa anak ini menguasai cepat tentang pembelajaran, misalkan matematika. Ada juga yang menggambar, suka ada ya SPDP gitu, semacam ada hasil karya anak yang bagus, itu mungkin akan dilihat dari segi itu Pak kemampuannya, meskipun di bidang lain tidak menguasai sepenuhnya gitu. Tapi seperti yang tadi, kebetulan di kelas saya itu ada anak yang LBK. Ada anak yang LBK, yang satu itu IQ-nya sedang, yang satu lagi IQ-nya rendah. Nah, itu dilihat dari segi pembelajaran memang tidak mencapai. Tetapi saya lihat dari kerajinan seperti melukis dia lebih bagus Pak. Itu mungkin salah satu yang menjadi fokus ya untuk kedepannya anaknya mau seperti apa pembelajarannya. Mungkin dari situ Pak perbedaannya dulu. Jadi Ibu udah mulai mengetahui dan mengidentifikasi tentang kodrat anak gitu ya, kodrat keadaan anak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi udah mulai menerapkan Bu ya. Iya. Gimana Bu kalau respon sadari ketika Ibu sudah menerapkan tadi ya mungkin antara seperti kodrat alam, kodrat zaman anak itu gimana Bu responnya? Dari orang tua sendiri. Dari anak. Dari anak. Kalau dilihat dari anak, secara responnya sih mereka itu memperlihatkan kalau saya misalkan pembelajarannya diberikan, ya kita misalkan belajar ini SBDP hari ini, mereka sangat antusias. Kalau misalkan gini, jadi dilihat hasilnya kalau bagus, berarti mungkin minat dan bakatnya itu lebih bagus. Kalau hanya sekedar ada gitu, malas atau apa ya, mungkin ini perlu bimbingan lagi, perlu pendekatan yang lebih dekat lagi tentang hasil pembelajarannya. Oh gitu ya. Kalau respon Ibu ketika ada perubahan, ada antusias murid Ibu gitu ya, lihat dari perubahan ini, respon Ibu gimana Bu? Maksudnya gimana Pak? Respon Ibu terkait ada perubahan siswa gitu gimana Bu? Rasa gimana Bu? Alhamdulillah gitu, karena responnya istilahkan itu sebelumnya itu anak itu hasilnya mungkin tidak terlalu bagus, tetapi setelah diberikan mungkin lebih spesifik, lebih spesial gitu ya pada anak itu dengan sesuai dengan kemampuannya, ya alhamdulillah Pak ada kemajuannya. Senang Bu ya Ibu? Ya alhamdulillah senang. Seperti gini Pak, anak yang tadinya belum bisa belajar membaca dengan benar, setelah saya tes itu dilakukan ya,
Karena ada beberapa anak yang di kelas bawah itu, di kelas 2 khususnya, beberapa orang yang memang belum lancar membaca. Nah setelah dilihat kita anak itu berapa orang, kemudian kita gali, ternyata alhamdulillah Pak, beberapa dites akhirnya dia menguasai. Itu salah satu kegembiraan bagi saya sendiri Pak ya. Jadi ada hal-hal yang sudah baik dari perubahan itu. Jadi ada anak yang udah mulai ada yang bisa baca dari dari perubahan ya. Alhamdulillah Bu ya. Lalu apa saja yang perlu diperbaiki ke depan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Mungkin strategi pembelajarannya mungkin Pak nanti. Karena kan dalam satu kelas itu kemampuan anak berbeda. Mungkin kalau kedepannya setelah kita bertemu langsung, mungkin bisa ada berapa orang nih yang lebih minatnya pada bidang ini, misalkan dari kerajaan SPDP misalkan, atau misalkan anak itu bidangnya kok membaca, mungkin bisa dilihat dari situ Pak setelah nanti kita langsung bertatap muka. Mudah-mudahan ya. Kedepannya iya. Nanti bulan tahun ajaran baru mudah-mudahan bisa, walaupun nggak bisa full tapi bisa minimal branded itu ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bu, tindak lanjut, kita bicara tentang tindak lanjut Bu ya. Tentang perbaikan setelah pendampingan ini Bu ya. Apa rencana Ibu terkait tindak lanjut Ibu di perubahan praktik pembelajaran di kelas setelah pendampingan dan nanti setelah karya Bu ya ke depan Bu? Mungkin kalau nanti setelah lokal karya atau mungkin ada wawasan baru ya Pak ya, yang akan dijadikan rencana ke depannya Pak saya gitu ya. Meskipun saya sekarang sudah ada sih sebetulnya. Apa rencananya? Rencananya yaitu Pak pembelajaran pada anak, misalkan untuk melihat bakat dan minat anak, nanti dipilah-pilah. Nanti pembelajaran apa yang lebih ditonjolkan untuk anak ini gitu. Kemudian juga tentang situasi lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan sebagai pembelajaran. Yang selama ini saya tidak dilakukannya hanya 90% gitu Pak ya. Seperti misalkan di depan kelas kita ada sesuatu media untuk dijadikan pembelajaran. Mungkin kedepannya seperti itu akan dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Seperti taman bermain itu kan bisa, lingkungan sekolah itu bisa Pak ya, sesuai dengan nanti lihat dari pembelajaran. Mungkin itu kedepannya seperti itu. Program-program kedepannya ya. Iya. Alhamdulillah Bu ya, sudah ada walaupun 1 bulan ini ya. Tapi udah mulai ada ya rencananya programnya. Alhamdulillah. Ya, udah sesi terakhir Bu nih. Kita akan mulai tentang refleksi tentang pendampingan ini Bu. Kira-kira Bu, bukan kira-kira ya. Apa hal yang menarik dari obrolan kita ini Bu ya, dari pendampingan hari ini? Dari yang Ibu tangkap dari sebetulnya sih alhamdulillah juga. Jadi merefleksi lagi ya. Kebetulan kemarin kan sebulan kemarin setelah kita bekerjakan tugas, apa yang kita kerjakan seolah tergali lagi tergali lagi gitu ya. Program-program yang kita rencanakan terrefleksi lagi, mungkin ini penambahan yang lebih bagus akan ada seperti ini gitu. Jadi dibahas lagi, meskipun rencana sudah ada gitu ya. Jadi lebih dimatangkan dimatangkan lagi. Alhamdulillah gitu, jadi ingatkan kembali gitu. Jadi memang satu tujuan pendampingan ini satunya refleksi itu ya Bu. Memang inilah yang harus kita gali dari jarang dilakukan guru-guru ya Bu. Memang di PGP ini saya pun sebagai pengajar penggerak belajar juga untuk bagaimana refleksi itu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, Bu, apa yang kira-kira dari ini kita apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan kita Bu ini, bisa masukan buat diri sendiri Ibu dan buat saya bagaimana? Tadi juga merefleksi ya. Jadi kekurangan kita yang sebelumnya kan ternyata seperti ini kekurangannya. Kemudian juga pembelajaran kedepannya juga harus terencana lebih baik. Jadi merefleksi aja sih Pak tentang kekurangan yang sebelumnya kita lakukan dengan setelah pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Jadi harus ada perubahan itu ya tadi itu ya. Jadi perubahan itu memang belum 100% karena kita baru mendapatkan hanya berapa persen dari program pembelajaran ini ya. Tapi setidaknya niat untuk berubah ke arah perbaikan pembelajaran itu sudah ada gitu Pak.
Jadi dengan berefleksi itu, oh ternyata setelah kita ikut, ternyata oh, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita kenal hanya sebagai tokoh pendidikan, ternyata filosofinya begitu baik sekali untuk belajar pendidikan, pembelajaran pada kita gitu ya. Selama ini memang tidak pernah saya gali gitu ya, hanya sebagai tokoh pendidikan aja di Indonesia, apa itu isinya tidak tahu. Nah setelah dipelajari selama sebulan, ternyata meskipun hanya kata-kata yang sederhana, tetapi mengandung makna yang lebih besar tuh dalam dunia pendidikan gitu Pak. Ya seperti itu Pak. Jadi berefleksi sebelumnya dengan setelahnya gitu. Jadi ada peningkatan strategi kedepannya harus bagaimana. Itu mungkin Pak. Ada saran untuk apakah ada yang saya salah atau gimana juga selama pendampingan ini? Tidak ada Pak, alhamdulillah Bapak memberikan apa sih dari kendala dan hambatan yang saya punya selama ini. Ada pendamping itu merasa ada jalan gitu Yeah, Pak. Kalau saya punya kesulitan Pak, ini bagaimana kan? Atau Bapak juga mungkin saya lebih bertanya atau misalkan ke fasilitator juga bisa, atau Bapak juga lebih dekat untuk pendampingannya gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi salah satunya itu Pak, kebahagiaan bagi saya ada pendamping, gitu, ada fasilitator untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Alhamdulillah. Iya. Wah, sudah selesai Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Kurang lebih ini kita Iya. di hari ini bisa dengar Ibu. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Apa boleh di-upload ke YouTube Bu? Boleh? Bapak. Boleh. Ya, nanti salah akan di-upload, dan terima kasih bagi yang nyimak. Semoga dapat manfaat dari obrolan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.